Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan tafsir spirit, sabdo Pandito Ratu, sandi, dan juga humor atau guyonan. Jadi ada 4 hal yang selalu melekat kepada seorang SP atau Imam Mahdi atau Ero Cokro. 4 hal ini selalu melekat sebagai perangkat yang digunakan untuk bisa membimbing atau membina umat. Ini perangkat dasar yang memang dimiliki. Perangkat dasar ini yang pertama adalah tafsir. Tafsir yang SP miliki atau jadi seorang SP, seorang Imam Mahdi itu memiliki kemampuan untuk mentafsir Al-Quran sesuai dengan kehendak Allah. Jadi tafsirnya itu namanya tafsir spirit. Tafsir di sini itu tafsir yang memiliki fleksibilitas tinggi untuk situasi saat ini. Jadi ketika ada suatu ayat, ketika ada suatu surat akan ditafsirkan, maka seorang Al-Mahdi akan langsung mengkonfirmasi kepada Allah, akan langsung meminta penjelasan maksud dari ayat ini apa. Jadi seorang Al-Mahdi tidak menggunakan rumus menurut Syekh, menurut menurut ini, tidak. Jadi seorang Al-Mahdi ketika menafsirkan satu surat atau satu ayat atau bahkan satu huruf, itu langsung menegaskan begini, kehendak Allahnya begini. Maka namanya untuk tafsir yang SP bawa itu namanya tafsir spirit. Nah, tafsir spirit ini merupakan tafsir yang sangat tafsir yang fleksibel dan yang aplikatif. Beberapa video saya sebelumnya saya sudah ngangkat tafsir itu. Tafsir surat An-Nas, tafsir spirit surat An-Nas, untuk An-Nas itu untuk permasalahan psikologi. Tafsir spirit surat Al-Falaq itu untuk urusan metafisik, dan tafsir spirit Al-Ikhlas itu untuk urusan teologi. Dan beberapa surat pendek lainnya sudah ditafsirkan. Jadi yang pertama, kemampuan seorang SP adalah mampu melakukan tafsir. Apakah seorang Imam Mahdi atau SP itu memahami atau mengetahui tafsir yang lainnya? Jawabannya iya. Referensi itu tetap ada sebagai basic dari kemampuan keilmuan seperti tafsir Jalalain atau Ibnu Katsir dan yang lain-lainnya. Tetapi itu tidak dijadikan sebagai acuan pokok, hanya basic pengetahuan saja. Karena tafsir murninya atau tafsir spiritnya itu merupakan langsung tafsir dari Gusti. Jadi yang pertama, kemampuan seorang SP itu adalah menyampaikan tafsir sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, kemampuan seorang SP itu adalah pada sabdonya. Sabdo ini beriringan dengan takdir. Makanya seorang SP, seorang Imam Mahdi ini berbicaranya itu sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Jadi begini, ada sabdo, ada sandi, ada guyonan. Karena yang keluar dari seorang SP itu adalah sabdo yang beriringan atau diiringi takdir, yang mengejar takdir, Maka ketika seorang Imam Mahdi atau seorang SP mengucapkan sesuatu, itu akan jadi.
Jadi ketika seorang SP mengatakan hancur, maka itu akan hancur. Nah, untuk menjaga sunatullah, untuk menjaga keseimbangan itu, maka seorang SP biasanya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak dalam bahasa yang lugas. Karena berbahaya. Karena ucapannya diiringi takdir itu berbahaya. Kalau saudaraku pernah dengar atau beginilah, sederhananya begini. Seringkali ada wali lah, ada wali yang kita sudah mendengar banyak wali. Ketika wali itu menyampaikan sesuatu, menunjuk sesuatu, mengatakan sesuatu, maka apa yang disampaikan, apa yang ditunjuk itu jadi. Seperti halnya peristiwa Sunan Bonang menunjuk menunjuk buah aren menjadi emas. Itu sabdo sebenarnya. Gitu. Jadi ucapan seorang wali itu bisa menjadi sabdo. Apalagi kapasitasnya seorang Al-Mahdi. Setiap yang Al-Mahdi ucapkan untuk hal-hal yang tertentu atau untuk sesuatu yang terkait lah begitu, itu menjadi sabdo. Jadi bahkan hampir segala hal itu bisa menjadi sabdo. Maka seorang Imam Mahdi, seorang SP itu akan sangat berhati-hati ketika berbicara atau ketika menyampaikan sesuatu atau ketika melangkah. Karena dimanapun seorang SP atau seorang Al-Mahdi berada, ketika dia mengatakan barokah tempat ini, maka itu akan barokah. Ketika seorang Imam Mahdi mengatakan hancur tempat ini, maka hancur. Kalau yang SP katakan atau yang Imam Mahdi katakan itu langsung terkunci menjadi takdir, sedangkan yang SP katakan dalam hati atau masih ada dalam hati, itu bisa konfirmasi. Ketika seorang SP dalam hatinya mengatakan tempat ini hancur, itu akan dikonfirmasi dulu dalam artian benar nggak. Kalau sampai terucap maka hancur beneran. Nah, oleh karena itu seorang Al-Mahdi atau SP akan berusaha menyampaikan bahasa-bahasanya dengan cara sandi atau bahasa lainnya, kode-kode lah, atau bahasa-bahasa isyarat, bahasa-bahasa isyarat dan juga guyonan. Jadi polanya, kalau suatu hal tidak bisa dikatakan secara gamblang, baik hal itu karena berbahaya atau karena ketidaksiapan orang yang menerima, maka dia akan menyampaikan kode-kode tertentu atau akan menyampaikan dengan bahasa isyarat. Itu akan menyampaikan dengan bahasa isyarat. Jika bahasa itu bisa dimengerti oleh orang yang menerimanya, maka itu akan menjadi acuan atau panduan. Kenapa harus isyarat? Karena berbahaya. Berbahayanya apa? Itu diiringi takdir. Kalau tidak siap, karena itu sirullah, kalau tidak siap berbahaya. Jadi isyarat itu diharapkan bisa menjadi acuan. Tidak mungkin dikatakan secara gamblang karena berbahaya, tidak kuat nantinya orangnya. Dan jika dikatakan dengan isyarat diharapkan bisa menjadi acuan. Nah, jika memang bahasa itu dengan isyarat tidak sampai, maka akan ditembakkan menjadi guyonan. Nah, guyonan di sini tetap diharapkan supaya orang yang menerima informasi itu tidak tertembak langsung. Karena guyonan itu sifatnya candaan. Jadi ketika menerima informasi itu dianggap angin lalu. Padahal informasi itu diiringi takdir. Jadi ketika dengan isyarat atau kadangkala menggunakan isyarat, kadangkala menggunakan candaan. Saya tidak bisa menyampaikan contohnya ya. Tidak bisa menyampaikan contohnya. Tapi pada prinsipnya, ketika setiap ucapan yang keluar dari seorang SP, seorang Al-Mahdi itu adalah diiringi takdir. Maka ketika sesuatu ucapan itu diiringi takdir, tidak sampai atau jangan sampai seorang Imam Mahdi menyadari itu, bahwa apa yang diucapkannya itu diiringi takdir atau berkejaran dengan takdir, sehingga dia harus menyampaikan itu dengan hati-hati. Jika orang itu siap, maka disampaikan secara gamblang. Tapi jika tidak siap, akan disampaikan dengan isyarat atau dengan kode. Jika dengan kode juga tidak siap, maka akan disampaikan dengan cara
bercanda atau guyonan. Maksudnya apa? Supaya satu sisi seorang Imam Mahdi bisa memberikan semacam warning atau peringatan atau acuan, tetapi sisi lain tidak membahayakan bagi orang tersebut atau juga tidak membongkar sirnya Allah. Itu tujuan dari guyonan atau dari isyarah itu. Jadi seorang SB itu mampu mentafsirkan Al-Quran secara spirit. Yang kedua, karakternya fleksibel dan aplikatif ya. Yang kedua, memiliki sabdo. Sabdo Pandito Ratu yang saya maksud. Sabdo Pandito Ratu itu selalu beriringan dengan takdir yang diucapkan akan menjadi kenyataan. Ketika itu adalah hal yang baik, tidak terlalu bermasalah. Tapi jika hal itu adalah tidak baik menurut manusia, itu yang akan menjadi bermasalah. Makanya biasanya seorang Al-Mahdi atau SP, dia akan menyampaikan suatu hal dengan cara isyarah, sandi atau kode, dan dengan cara guyonan. Itu terkait dengan pola komunikasi seorang Imam Mahdi atau SP. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.